yakhafuna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan yang sendiri, yang sunyi. Makanya orang-orang tersebut nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dibantu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan pagi habis subuh, kalau kita mau selesai sholat subuh baca surat Tabarak. Atau menjelang Rasulullah dalam hadisnya itu tidak pernah menjelang tidur itu selalu membaca surat Tabarak, nggak pernah lupa. Ya, selalu baca. Makanya ibu-ibu biasanya hafal surat ini. Nah, ibu saya dulu walaupun nggak bisa baca Quran, tapi hafal surat Tabarak, ya surat Al-Waqiah itu hafal, walaupun nggak bisa baca Quran. Hafalnya lewat menalar saja orang-orang kalian. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada inti acara, yaitu tujuan Pak Haji mengundang semuanya untuk mendoakan anaknya yang akan menikahkan nanti, yang akan menikah nanti. Tujuan pernikahan, tujuan Pak Haji sekarang adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat 32 Allah mengatakan wa anfihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah wallahu wasi'un alim. Mengamalkan surat ini. Ini perintah bagi Pak Haji. Ini juga kita udah pengen banget yang kedua takut aja sama bininya. Ya, wa ankihul ayyama minkum, wajib bagi orang laki-laki yang dewasa, orang tuanya apalagi, ketika anaknya sudah punya pasangan, sudah punya calon pasangan, sudah punya inceran wanitanya, untuk menikahkannya dengan segera. Wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan juga orang-orang yang layak untuk dinikahkan. Dalam ayat ini artinya adalah para budak dulu, para banyak para budak yang ingin dimerdekakan, akhirnya dinikahkan oleh orang lain, dinikahkan baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah ini kan gak usah takut. Kata Allah di sini janjinya apa kalau orang ingin menikah? Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau dia dalam keadaan fakir yang mau menikah ini, yughnihimullah, Allah akan memberikan kecukupan. Ya Allah. Nih jadi nggak perlu takut, ya. Kalau menambah lagi ya nggak apa-apa. Ya, yughnihimullah, Allah akan memberikan kecukupan. Lihat situ. Ada kata, kalau dalam ilmu nahwu ada kata harfu syarat, kemudian juga harfu syarat, jawab syarat. Jawab syaratnya artinya Allah langsung akan memberikan kecukupan. Ya nanti kalau saya menikah Pak, anak saya dikasih apa? Jangan. Orang tua wajib memberikan keyakinan. Orang tua wajib untuk segera menikahkan. Ada 3 hal, ada 3 perkara yang harus disegerakan. Yang pertama kata Rasul adalah membayar hutang. Harus segera dicepat-cepatin. Ya, kalau dia punya utang, dia punya duit untuk membayarnya, segera, jangan dia terlambat. Membayar utang itu pahalanya besar Pak, apalagi yang minjemin utang. Kemudian yang kedua adalah anak kalau sudah akil balik dan punya pasangan. Anak, jadi kalau sudah wajib. Ketika apalagi sudah anak perempuan, ada laki-laki yang sudah ada laki-laki yang sering datang ke rumahnya gitu, wajib untuk segera menikahkan. Kenapa? Menjaga dari kemaksiatan. Ini kata Rasul. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang sudah meninggal dunia harus disegerakan untuk diurus. Jadi kalau meninggal dunia sore hari, kalau masih ada yang mengurusnya sore hari ini, segera. Jangan tunggu. Nanti nunggu saudaranya ingin melihat katanya. Orang muslim ketika dia meninggal dunia, apa yang dia katakan? Jenazah tersebut mengatakan, ajiluni, ajiluni, segerakan saya untuk dikuburkan, segerakan saya untuk dimasukkan ke dalam kubur. Ya Allah, mereka ingin itu segera dimasukkan ke dalam kubur orang muslim itu. Kenapa? Karena sudah melihat bagaimana indahnya nikmat kubur. Subhanallah. Gitu ya. Jadi kalau ada 3 itu harus segera kita lakukan. Ya, bayar utang. Yang kedua, menikahkan anak yang sudah akil, yang sudah punya pasangan. Dan yang ketiga adalah jenazah yang sudah yang saya rasakan sendiri Pak Haji. Dulu ini cerita sedikit Bu ya. Dulu ketika istri saya meninggal itu tahun 2009
Gus Puli sudah meninggal, punya anak 2. Itu laki-laki, namanya laki-laki nggak kuat lama Pak. Laki-laki itu nggak kuat lama. Saya hanya waktu 6 bulan waktu itu. Ya sudah 6 bulan langsung nikah lagi. Gitu. Ya Bu, ini kata saksinya deh. Ya, jadi langsung. Kenapa? Karena satu ada keturunan, waktu itu ada keturunan karena anak masih kecil ada 2 orang. Kemudian juga ya memang laki-laki nggak bisa bertahan. Kalau perempuan biasanya mengurus anak 5 dengan sendiri itu bisa. Nah, banyaknya seperti itu kalau perempuan ya. Nggak perlu takut ya. Kalau mau menikah kata Allah, ya itu kan anak bayangannya begitu. Bayangannya, aduh gimana nanti anak saya makan apa ini? Nanti pasangan saya makan apa ini? Nggak perlu takut. Allah yang akan memberikan kecukupan. Yakin dengan ayat ini. Yudnihimullah dengan apa? Min fadlih, dengan karunia-Nya. Allah memberikan karunia yang banyak kepada kita. Ya, Pak Haji, Pak Haji ketika menikah dulu pasti punya suatu tujuan. Tapi kan tidak langsung ujung-ujung seperti ini Pak Haji ya. Pasti ada suatu proses ketika menikah itu. Kenapa? Ketika masalah dipegang bersama, ketika masalah kemudian diselesaikan dengan bersama-sama dengan pasangan, insya Allah akan lebih mudah. Orang sendiri itu rentan melakukan dosa. Orang ketika masih bujangan itu rentan melakukan dosa. Makanya niatkan ketika mau menikah, ketika mau menikah siapapun, ya ketika mau menikah siapapun, atau kita yang sudah jangan nambah lagi, atau kita yang sudah menikah ini niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk beribadah. Kata Rasul itu, "Idza tazawwaja abdu faqad kammala nisfa dinihi." Kalau ada orang laki-laki menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Bagaimana yang setengahnya? Falyattaqillaha rabbahu. Maka yang setengahnya lagi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menikah itu setengah agama sudah diambil oleh kita. Artinya apa? Nilai ibadah dalam berumah tangga itu sangat besar. Ya Allah, kalau kita masih pacaran, mohon maaf, bukan makron yang kita pegang, orang lain yang kita pegang, itu dosa mengalir. Apalagi ibu, bapak punya anak perempuan, ini harus dijaga betul-betul. Ketika belum menikah, ada laki-laki yang menyentuhnya, itu orang tuanya mendapatkan dosa itu kalau belum menikah. Ya, kita nggak sadar, kita sedang tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan dosa. Anak kita yang melakukan dosa, maka kita terkena dosa karena anak kita yang melakukan dosa itu. Ya Allah, hati-hati. Tidak perlu khawatir, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Selain mengamalkan ayat ini, kita juga mengamalkan hadis Nabi, "A'linu walau bisyatin." Ya Allah, aku melakukan ini karena mengamalkan sunnah Rasulullah ya Allah. Yaitu apa? Berikan kabar kepada orang lain untuk mengetahui bahwa anakku sudah berumah tangga. Kabarkan kepada mereka. Ya, kalau sembunyi-sembunyi saja, nikah dikawal misalnya Anda nggak punya dana. Bagaimana caranya? Umumkan kepada warga sekitar, ajak beberapa warga sekitar, anak saya sudah menikah. Harus diumumkan. Nah, ini salah satunya, ya, salah satunya ini. Walaupun belum menikah ya sekarang, tapi ini adalah sebuah kabar yang baik yang harus kita respon. Ini informasi. Ya. Bagaimana nilai kebaikannya? Nilai kebaikannya adalah setiap orang yang datang memberikan doa kepada Pak Haji, maka subhanallah, ini adalah catatan kebaikan yang diberikan, yang kita berikan kepada Pak Haji dan juga anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jangan menganggap bahwa yang kita keluarkan itu begitu kita dibeban buat kita, nggak perlu. Ya, sudah memerlukan, ya, nggak perlu. Sekarang perhatikan dulu anak keturunan kita, ya, anak-anak kita, orang sekitar kita, kerabat yang terdekat kita perhatikan. Setelah itu baru orang yang lain. Kita terkadang salah, kita banyak memberikan infak, banyak memberikan sedekah kemana-mana, tapi orang sekitar kita, kerabat kita masih sangat membutuhkan. Ya Allah, makanya hati-hati.
Hati-hati ya, setiap yang kita lakukan itu juga adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Jadi kita dengan cara seperti ini, Bapak-bapak sekalian, dengan cara seperti ini merupakan catatan kebaikan buat kita. Jangan pernah menyesal dengan yang kita lakukan. Ya, ini semua kita lakukan, ini tidak ada yang sia-sia. Nanti di akhirat, semua yang benda-benda yang ada sekitar ini menjadi saksi nanti buat kebaikan kita. Ya Allah, ini menjadi saksi nanti. Tembok ini, lemari ini, karpet ini, piring ini, semua menjadi saksi buat kebaikan kita. Mana dalilnya? Lihat di surat Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu nanti semua bumi, semua benda akan memberikan kabar tentang yang kalian lakukan itu. Ya, jadi catatan kebaikan tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir. Kalau sekarang kita melakukan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, terus tidak ada masalah. Allah dan orang sekitar benda-benda sekitar kita menjadi saksi buat kebaikan kita. Ya Allah, ya, tidak perlu khawatir. Semakin banyak kita memberikan, maka semakin besar Allah akan memberikan gantinya buat kita. Semakin banyak kita mengeluarkan, Allah akan mendatangkan yang lebih. Ya. Ada sebuah ya, subhanallah, perkumpulan yang sangat besar, berdoa dan berharap mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena diisi juga dengan pengajian dan juga dengan tausiah dan juga dengan membaca suci Al-Qur'an. Jadi biasakan membaca surat Al-Mulk dan juga niatkan untuk saudara kawan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga ketika kita akan menikah, niatkan karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Nabi? Arba'un min sunnah Rasul. Yang pertama itu sunnah Rasul adalah nikah. Yang pertama adalah nikah. Itu sunnah Rasul. Ya, ini harus kita biasakan, harus kita tertanam dalam diri kita. Jangan menikah itu karena emosi, karena nafsu dan segala macamnya. Nikah itu mengikuti sunnah Rasul. Apalagi sunnah Rasul at-ta'abbur, yaitu memakai wangi-wangian. Apalagi aswa, ya, apalagi al-haya, ada rasa malu. Itulah sunnah Rasul yang harus kita lakukan, ikuti. Bagaimana Rasul mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tidak ada kata yang lebih mulia ketika pernikahan adalah sebuah doa. Maka doa-doa yang terbaik harus kita berikan kepada kawan. Ya, doa-doa yang terbaik. Jangan pernah kita terputus untuk memberikan doa. Dalam ayat Al-Quran itu kan ada kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya jangan sampai kata sakinah, mawaddah, warahmah itu sebatas doa. Kita berikan di dalam, kita kuatkan di dalam hati kita. Ini sekarang yang sudah tua-tua nih, yang sudah pengantin lama, ayo tanamkan kata sakinah, tenang, ya, dalam rumah tangga, tentram, kita wujudkan. Siapa yang memberikan kita? Kalau lagi ribut, kalau lagi ada keinginan satu sama lain yang nggak bisa terpecahkan, ingat kata-kata sakinah. Kemudian ada rasa cinta, dan kasih sayang. Ya Allah, ini dua kata. Mungkin cinta nanti bisa hilang, tapi rahmah itu gak akan pernah hilang. Kenapa? Pakai kakek nenek, ada yang usia dalam lupa lagi udah usia. Masih muda. Ya. Kalau misalkan sudah 60, sudah 70, kenapa dia masih? Karena ada kata rahmah, ada kasih sayang yang terus ada dalam diri masing-masing. Ya. Jadi ingatkan terus dalam hati kita. Allah menciptakan kita sama-sama, ya, min jinsikum, ya, min jinsikum, masing-masing sama, perempuannya juga sama. Istiningrum retno dras tiati, ini juga sama, dari jenis kita sama. Maka punya perasaan yang sama, harus boleh jaga. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kita nggak mau diselingkuhi, jangan selingkuh satu sama lain. Nah, ini harus kita betul-betul kita jaga. Jadi berusaha menjadi yang terbaik, itu nggak akan pernah menyesal. Ya, nggak akan pernah memberikan. Baik, sekalian kita mendoa. Baik, Bapak
Ibu sekalian, mari kita sempurnakan acara kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan hati, dengan ketulusan bahwa kita menyadari hidup ini kita banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Maka mari kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli syahadati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil atwar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqtarih. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية.